Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi ini dalilnya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Allah menjaga para nabi itu ketika berbicara itu tidak dengan hawa nafsu, tetapi dengan wahyu. Ya. In huwa illa wahyu yuha. Itu ayatnya. Ya, makanya di sini ketika berbicara dengan urusan agama, maka pasti dengan wahyu. Dan itu berhubungan dengan syariat yang halal maupun yang haram. Ya, bisa dipahami ya. Begitu. Famin dalika ay famin mayajibul iman wa tasdiqu bihi jazman mimma akhbaro bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka sebaiknya kita wajib beriman dan membenarkan apa yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh apa yang dikabarkan oleh Rasulullah itu kita wajib membenarkannya, ya, wajib membenarkannya jazman dengan yakin, dengan kuat, ya, jazm mimma akhbaro bihin Nabi. Jadi seluruh yang dikabarkan oleh Rasulullah, baik itu perkara amal dunia maupun perkara amal akhirat, ataupun perkara-perkara yang ada di akhirat, seperti dimulai kematian, alam kubur, dan lain sebagainya. Itu kita wajib membenarkannya, tidak boleh kita meragukannya, tidak boleh. Kan sekarang ini ya, sekarang ini di zaman kita ini, zaman yang hidup kita ini, banyak orang yang meragukan akan siksa kubur, ya kan? Kemudian meragukan neraka, bahwa neraka itu tidak abadi. Bahkan banyak sekali candaan ya, baik di kalangan kita, yaitu orang-orang NU atau Muhammadiyah ataupun yang lainnya, bahwa neraka adalah pencuci dosa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa neraka itu seperti rumah sakit. Ini kan nggak pantas. Bagaimana bisa disebut rumah sakit, sedangkan azab di neraka, siksa di neraka itu sangat pedih. Tidak ada seperti rumah sakit dilayani, tidak ada. Paham maksudnya? Rumah sakit itu kan loro ya, digawa nomangan, kan ini gitu. Tidak ada yang seperti itu, di neraka tidak ada yang seperti itu. Maka ketika ada orang yang mengatakan neraka itu seperti rumah sakit, ini dusta besar itu. Mereka mempermainkan syariat Islam. Paham maksudnya? Nah, orang yang mempermainkan ini apa hukumnya? Kufur. Paham ya? Nah, jadi tidak boleh kita bercanda yang berhubungan dengan syariat. Banyak di antara ya, ketika syariat Islam itu ada pitakon kubur atau tanya malaikat mungkar nakir bertanya kepada jasad roh yang ada di alam kubur, man robbuka. Tapi ternyata apa? Mereka memplesetkan. Apa plesetannya? Maka tidak boleh ngomong seperti itu ketika bercanda, tidak boleh. Maka orang-orang yang tidak ditanyai di dalam pertanyaan alam kubur itu derajatnya tinggi. Nah, derajat tinggi itu kita syaratnya apa? Berilmu. Orang yang mempunyai derajat tinggi menurut Allah, itu syaratnya apa? Berilmu agama. Nggak mungkin bodoh. Nah, ini kita lanjutkan. Contohnya apa? Kabar-kabar yang dikabarkan oleh Rasulullah, adabul qabri. Nah, ini adab kubur. Tadi kan kita sudah membahas bahwa ada sebagian orang yang tidak mempercayai akan adanya adab kubur. Ya. Bahkan ada yang mempercayai reinkarnasi.
Ini kemarin kita bahas seperti itu ya. Ini kesalahan besar itu. Nah, adab kubur itu apa? Birruhi wal jasad ka'aradin nar. Ka'ardin nar. Alal kafir kulla yaumin marrataini marrotan. Kulla yaumin marrataini marrotan awalan nahari wa marrotan akhiran nahari. Yata'addabu binadorihi wa ru'yatihi lima ka'adihi alladhi yaq'uduhu fil akhirati wakal inzi'aji min dulmatil qabri wa wahsyatihi. Siapa yang diazab di dalam kuburnya? Yaitu orang-orang kafir. Orang yang kafir ketika sudah meninggal, orang yang meninggal dalam keadaan kafir, maksudnya begini, orang yang meninggal dalam keadaan kafir, berarti orang yang meninggal dalam keadaan kafir itu bisa siapa saja. Bisa orang yang dari kecil itu memang kafir, bisa saja orang itu Islam kemudian dia murtad. Paham maksudnya? Intinya apa? Orang itu meninggal dalam keadaan kafir. Paham ya? Maka apa? Orang yang meninggal dalam keadaan kafir di dalam kubur itu disiksa dengan roh dan jasadnya. Roh dan jasadnya. Lalu bagaimana jasad yang dibakar, jasad yang dibuang di laut, jasad yang tidak dikubur, kan begitu kan? Ya tetap nanti akan dikembalikan di alam kubur. Paham maksudnya? Walaupun jasadnya dia sudah rusak jadi debu. Ya. Tetap nanti karena apa? Sifat alam kubur itu ka'aradin nar, seperti sifatnya neraka. Ini azab kuburnya loh. Paham maksudnya? Seperti sifat neraka. Jadi azab kubur ini hanya untuk orang-orang kafir. Dan azab kubur ini dilakukan oleh malaikat setiap hari 2 kali. Setiap hari 2 kali. Marrotan awalan nahari, sekali di pagi hari, ya, awalan nahari berarti pagi hari. Wa marotan akhirah nahari, yaitu sore hari. Paham? Jadi pagi disiksa, diperlihatkan siksa dan dia disiksa, sore hari disiksa dan diperlihatkan siksa neraka. Jadi gini, secara detailnya begini. Orang yang meninggal dalam keadaan kafir, maka nyawanya ini diambil oleh malaikat, dibawa ke bawah, ya, dibawa ke bawah, di bawahnya lapisan ke-7, bumi kan lapis-lapis. Jadi langit juga lapisan 7, bumi juga lapisan 7. Nah, di bawah lapisan 7 ini ada neraka. Ada neraka. Nah, neraka ini yang paling bawah itu neraka jahanam. Neraka jahanam. Nah, orang kafir dibawa sampai ke neraka jahanam. Ditunjukkan tempatnya. Ini tempatmu nanti di akhirat. Setelah kiamat. Maksudnya begitu. Setelah dia mengetahui tempatnya, maka orang ini yang dibawa ke sini itu sangat ketakutan. Sangat ketakutan dan pengen kembali ke dunia. Tapi dia tidak bisa. Setelah itu apa? Dikembalikan lagi ke alam kuburnya. Di alam kuburnya, di pagi hari diazab dan diperlihatkan neraka. Sudah disiksa di alam kubur dan diperlihatkan neraka. Di neraka tadi kan kelihatan siksa nerakanya seperti apa. Karena sudah dibawa ke neraka. Nah, setiap pagi dan sore dia disiksa. Banget sedihnya kayak apa, banget sakitnya kayak apa. Bisa dibayangkan? Jadi bayangkan. Intinya ngono. Jadi siksa kubur itu seperti itu. Ya. Nah, dengan apa malaikat menyiksa? Ya macam-macam. Ada dengan ular macam-macam, ada dengan api. Pernah lihat nggak kuburan yang kobong di dalam kuburnya? Makanya di sini
kita tidak boleh meragukan sedikit pun kabar dari Rasulullah. Harus kita benarkan. Yaitu tentang azab kubur. Karena apa? Banyak sekarang orang-orang yang tidak mengaji, bahkan orang yang berani ngomong di depan umum, bahkan berani memberikan dogma, paradigma maupun pemahaman-pemahaman yang sesat bahwa azab kubur itu tidak ada. Ini kan pemahaman yang sesat. Nah, ketika orang itu sudah seperti itu apa? Imannya kan lemah. Ketika imannya lemah, di-share kemana-mana ya wes. Ya kan? Jadi bukan karena kefakiran, bukan karena kemiskinan itu orang mudah murtad, bukan. Banyak sekali orang-orang yang contohnya misalnya artis ya, itu kan dia punya harta, sugih kan gitu kan. Tapi apa? Imannya seperti bolak-balik, kadang Islam, kadang kafir kan begitu toh. Banyak sekali kan berita-berita seperti itu. Nah, ini kekurangan apa? Harta ya ada, istri ya ada, anak ya ada, rumah ya ada, mobil ya ada. Tapi apa? Jadi bukan karena kefakiran. Bukan kefakiran itu dekat dengan kemusyrikan atau kemurtadan. Tidak, itu bukan hadis itu. Jadi pahami ya? Kan pernah dengar toh, kefakiran dekat dengan kekufuran. Ini bukan hadis. Ya, itu hanya sebatas makalah dan itu tidak boleh dibenarkan. Tidak boleh dibenarkan. Karena apa? Kekufuran itu bukan penyebabnya kefakiran, tetapi lemahnya iman. Lemahnya iman karena apa? Kurangnya ilmu agama. Paham maksudnya? Jadi intinya di situ. Bukan karena dia kere terus kemudian dikasih mie instan kemudian jadi Kristen, itu enggak begitu. Ya, karena dia lemah iman, kurang ilmu agama. Intinya di situ. Ya. Makanya kalian yang sudah belajar ilmu ini diajarkan kepada yang lain. Sebisanya. Jadi gitu ya.